Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Agustina Fariha dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Gimana puasanya? Lancar kan? Selama Ramadan ini, apa aja sih kegiatan kalian? Kan Ramadan tahun ini beda, kita nggak bisa ngabuburit, nggak bisa ketemuan, nggak bisa buka bersama. Tentunya kegiatan sosial kita sangat dibatasi bukan? Karena adanya kebijakan physical distancing. Gunanya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Periode di rumah aja ini, jangan sampai kita hanya rebahan aja. Yuk kita lebih produktif lagi meskipun di rumah aja. Teman-teman ngerasa nggak sih perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita selama pandemi ini? Salah satunya adalah pola interaksi kita dengan orang lain yang sangat dibatasi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang interaksi dan perubahan sosial. Tetap stay tune ya! Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok per kelompok, maupun perorangan dengan kelompok ataupun sebaliknya. Interaksi sosial dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan hubungan sosial antara individu satu dengan individu yang lain yang bersifat langsung, seperti sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Sebelum teknologi berkembang sepesat sekarang, kita banyak melakukan interaksi secara langsung atau kontak sosial, terutama dengan orang-orang terdekat kita seperti keluarga. Kita banyak bercerita tentang pengalaman di sekolah, tentang kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari. Namun, sejak teknologi semakin banyak memberikan kemudahan kepada kita merasa nyaman dengan fasilitas yang disuguhkan, sehingga membuat sesuatu yang jauh terasa dekat, tapi di sisi lain sesuatu yang dekat terasa asing dan jauh dari kita. Seperti yang kita alami saat ini, di tengah merebaknya pandemi COVID-19 dan adanya kebijakan physical distancing, membuat teknologi komunikasi semakin tidak bisa lepas dari hidup kita. Dikarenakan teknologi komunikasi sangat membantu kita untuk melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari sebelum adanya pandemi. Sedangkan gerakan di rumah aja membuat kita harus selalu berada di tengah lingkungan terdekat di kehidupan kita, yakni keluarga. Nah, tanpa kita sadari, kita telah melakukan dua interaksi sekaligus selama periode physical distancing ini. Teman-teman ngerasa nggak sih, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja, kita telah mengalami perubahan sosial yang sangat signifikan. Di antaranya adalah yang dulunya kita suka bercengkrama secara langsung, nongkrong bareng teman, sekarang kita hanya bercengkrama lewat chat, video call, atau telepon. Yang dulunya kita belajar di kelas bareng-bareng, bertukar pikiran dengan teman-teman secara langsung, sekarang kita hanya belajar via visual, yaitu dengan belajar daring. Dan yang dulunya aktivitas kita adalah kerja di kantor, melaksanakan rapat di kantor, sekarang kita juga berubah menjadi rapat secara visual. Tanpa kita sadari, teori siklus dalam perubahan sosial telah terjadi di kehidupan kita, yakni kita yang awalnya berasal dari orang terdekat atau keluarga, setelah adanya teknologi menjadi jauh, dan kemudian dengan adanya kebijakan physical distancing, kita kembali dekat dengan keluarga lagi. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari interaksi dalam kehidupan ini. Orang yang sukses adalah orang yang bisa membangun interaksinya dengan baik. Interaksi bukan hanya kemampuan berkomunikasi, namun juga perwatakan dan akhlak yang mendukung, serta pengetahuan yang ia miliki.
Terima kasih teman-teman sudah stay di video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.